Yo, welcome back to Kampus Tekno. So, it's been a while. Ya, gue tahu udah sebulan lebih gue nggak update video lagi, nggak up video lagi. Lo kemana? Ya, to be honest, gue kebablasan guys. Abis libur lebaran panjang ternyata enak ya. Gak ngapa-ngapain gitu. Ya, walaupun memang setelah lebaran itu banyak hal yang harus gue lakuin. Karena memang gue juga masih ada kerjaan reguler gue sekarang di Surya Mandiri Komputer. Dan ya itu cukup menyita waktu gua buat bekerja dan akhirnya agak sulit buat konten. Ditambah juga setelah lebaran itu entah kenapa di otak gua itu agak kurang imajinasinya gitu. Gue jadi nggak menemukan, gue pengen buat konten seperti apa ya. Karena bahkan gue bukan cuman nggak upload lagi video di YouTube, konten-konten buat Surya Mandiri pun di IG, di TikTok ataupun di Facebook bahkan belum sempat gue bikin, belum sempat gue up lagi. Jadi memang sebulan lebih kemarin tuh kayaknya gue rasa kosong banget, gue nggak tahu mau ngapain. But today gue bakal ngebayar itu semua karena di konten gue sebelumnya pun yang terakhir ya, gue janji bahkan kita bakal lebih rajin lagi ngupload ya, ayo ya, semangat banget tuh, on fire. Tapi ternyata pas sudah selesai video itu, udah wrapping, udah di-upload, ya kosong. Oke, tapi ya kita bakalan balik lagi dengan konten-konten kita seperti biasa, yaitu review tentang produk laptop, PC, ataupun produk tekno lainnya yang mungkin nanti bakal ada HP. Nah, kali ini gue bakalan nge-review salah satu produk dari Asus. Jujur, gue udah berapa video tapi belum pernah nge-review produk Asus. Yang sering banget gue review itu paling Lenovo, ya kan, HP. Sabung laptop kemarin pun dari Lenovo sama HP. Ada juga Acer ya. Terus ya laptop-laptop gaming lah, Legion gitu-gitu kan, Victus, PC gamingnya. Nah, sekarang gue pengen nge-review salah satu produk yang sebetulnya banyak banget pasarnya. Sombong amat. Banyak banget peminatnya dan pasarnya untuk tipe consumer itu paling tinggi. Sebetulnya paling worth sih buat di review ya, karena memang Asus banyak banget penggemarnya, fansnya di luar sana ketimbang Lenovo ataupun HP. Karena sesuai data ya, statistik untuk tipe laptop consumer itu termasuk yang ya biasa-biasa aja gitu, yang standar plus gaming. Nah, itu consumer. Jadi untuk laptop standar plus gaming memang Asus saat ini menurut data ya, surveinya itu masih nomor satu guys. Itu di pasar dia megang 60%-an. Sedangkan sisanya ya ada Lenovo, HP, itu masih di bawahnya Asus. Tapi karena memang kantor gua pun sendiri bergerak di bidang ya trading corporate untuk barang-barang IT, jadi gua lebih banyak fokus ke barang-barang komersial. Makanya kayak V14 itu komersial, HP ProBook itu komersial, terus Asus sebetulnya juga di ZenBook ataupun ExpertBook sekarang itu udah komersial. Jadi lebih ke arah sana. Nah, sekarang gue dapet barang consumer nih, makanya kenapa nggak kita langsung buat aja. Kok barang consumernya apa sih yang pengen lo liatin sekarang? Nah, ini adalah Asus AM1400E guys. Kenapa gue pengen nge-review barang ini? Karena menurut gue ini barang worth to review. Why? Dengan price 8.750 something ya, kalau gue lihat di Tokopedia, range-nya antara 8.750 sampai 9.200 lah, itu yang paling mahalnya ya di Tokopedia. Itu udah dapat Intel Core i5. Well, sebetulnya price-nya hampir sama kayak V14 ataupun IdeaPad ataupun 14S dan HP ProBook 240G8. Walaupun sebetulnya kalau misalnya lo bisa lihat di daerah komersilnya itu V14 lebih murah. Karena V14 ini untuk yang Intel Core i5 1135G-nya itu dibanderol cuma dengan harga 79 something sampai 8,5 something. Jadi itu biar sini lebih mahal. Tapi, nah, kita bakal lihat spek dari Asus ini. Cuman sebelum kita ngebahas spek, gue bakal kasih lihat dulu seperti apa sih wujud dari 1400E ini. Let's check it out. Dan seperti yang lo lihat,
di packingannya ini aja untuk si Asus ini, itu gue bisa ngeliat dia niat sih dibanding sama Lenovo yang kemarin gue bilang kayak ya udah tas di luar ya kan. SP pun sama kayak seri-seri consumernya, dalam satu packing ini tasnya terpisah, jadi kayak lo mesti diikat pakai tali rapia dulu gitu buat ngepacking satu laptop ini. Sedangkan sekarang Asus sudah berinovasi, jadi si tasnya itu udah satu packingan dengan unitnya guys. Nah kayak ini. Jadi kalau misalnya lu beli ini laptop itu udah bakal dapet tasnya seperti ini dan udah include di dalam kardusnya ya. Jadi lu nggak usah nanyain lagi sama pedagangnya. Dapat tasnya gak sih, tasnya di mana ya? Ya tasnya ada di dalam sini guys. Nah ini tasnya kurang lebih kayak gini bentuknya. Lalu selain dapet tas, lo bakal juga dapet ini ya unitnya. Jadi di double package ya, satu package luar itu unit plus si tas, lalu di dalam ini baru the real unitnya. Oke, kita bakal cek lagi apa aja yang ada di dalam selain tas sama unit. Jadi nggak ada sih, udah kosong itu aja. Oke, kita singkirin dulu tas dan unitnya nih. Tas dan dusnya, sorry. Well, ini adalah unit dari si Asus. Package-nya pun sama kayak kemarin Acer, bukan ditarik, tapi lebih simpel, dibukanya seperti ini. Keren Asus, good job. Ya kayaknya untuk yang pasarnya gede di consumer kayak Asus dan Acer, pasti bakal merhatiin hal-hal seperti ini sih, mulai dari package, terusnya ya mempercantik looks gitu loh. Itu dulu pasti bakal dimajuin karena itu dapat menarik perhatian orang dulu gitu loh. Kalau spek mungkin belakangan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam kardus ini lo bakalan dapet juga namanya charger dari si Asus ini. Nah, chargernya kecil kayak gini, kotak standar Asus. Kalau Lenovo biasanya dia lebih lebar, tapi lebih tipis nih, tebel sih. Dan ini berapa watt ya? Ini chargeran 45 watt 1,2 ampere guys. Ya kurang lebih ini sih yang bakal lo dapetin dalam satu packnya. Pertama ada unit, charger. Oke, kalau gitu kita lanjut ke unitnya. Si bukannya juga keren sih menurut gua, ya simple tapi praktis gitu loh, nggak ribet mesti ditarik-tarik terus ya ditumpuk-tumpuk antara barang yang ada di dalam dengan unitnya. Kalau yang biasanya kan begitu. Sekarang enggak. Berarti Asus lebih memperhatikannya. Oke, sebelum ke unitnya gue mau lihat apa lagi sih selain tadi charger ya dalam satu packnya. Lo juga bakal dapet ini kotak apa ya? Oh, ini housing untuk hard disk guys. Jadi ketika lo mau nambah hard disk buat ini laptop, lo nggak perlu ribet-ribet lagi nyari housing buat si hard disk karena udah pasti ada space-nya plus ada housingnya ini. Housing itu tempat dudukan hard disk ya. Yap, kurang lebih kayak begini dapetnya. Nah, ini housingnya karet ya. Saya lihat, jadi ini karet. Kanan kirinya buat apa? Ngegrip si SSD. Ngegrip SSD ya. Bisa SSD SATA 2,5 inch juga. Jadi bisa untuk SSD SATA 2,5 inch ataupun HDD 2,5 inch. Nah, lo bisa masukin di dalam buat upgrade si laptop Asus ini. Dan ini adalah housingnya. Ditambah juga ada soketnya nih. Nah, ini extendernya ya, untuk nyambungin antara si HDD ke mainboard dari Asus A1400E ini. Oke, lanjut. Ini salah satu hal yang sebetulnya buat gua nilai plus karena nggak semua laptop consumer ngebekelin ini. Biasanya paling adanya cuman kayak di SP, biasanya cuman ada extendernya aja, housingnya nggak ada. Jadi si HDD-nya itu ngambang ataupun harus lo tempel dengan double tip gitu. Nah, ini ada housingnya, cakep Asus. Nilai plus satu lagi buat dia. Next, ada apa lagi di sini? Ada, oke, di bagian sini ada buku panduan in search of incredible. Wow, panduan pengguna Asus. Ini sama panduan juga, sama panduan bahasa Inggrisnya, dan ini adalah warranty cardnya guys. Oh sorry, ini bukan warranty card, ini aktivasi untuk Microsoft Office-nya ternyata. Well, lo bakal dapet ginian juga karena memang laptop ini udah dibundling sama OHS 2021 kalau nggak salah. Iya bener, udah dibundling sama OHS 2021.
Oke, cukup. Di sini ya cukup lengkap sih. Mulai dari panduan, buku garansi, sampai dapat aktivasi untuk OHS 2021-nya. Well, nggak ada lagi. Yang lo lihat kosong ya. Aduh. Oke, kita singkirin ini kardusnya dulu. Karena kita akan membahas mulai dari si unitnya. Seperti yang lo lihat, beda sih sama Acer kemarin. Acer kemarin juga pun dilindungin sama kain seperti ini, bukan plastik ya. Kain, unitnya dilindungin kain. Plus ditambah ada styrofoam yang ngunci ini si kain biar nggak kemana-mana ini unitnya. Nggak banyak bergerak lah istilahnya. Kalau Asus masih belum ada. Tapi so far ya ini pakai kain udah oke lah ya, dibandingin plastik. Oke, kita singkirin dulu kainnya. Well, kurang lebih unitnya seperti ini guys. Oke, kalau bisa lo lihat mulai dari bodinya dari si Asus VivoBook ini terbuat dari plastik materialnya sebetulnya, tapi untuk teksturnya ini dibuat aluminium sama dia. So ya kurang lebih sih cukup oke, ditambah kayak seperti gue sering bilang di video gue sebelumnya. Gue demen banget sama tekstur-tekstur aluminium, walaupun bahannya sebetulnya plastik ataupun polikarbonat ya. Karena di bawahnya ini bener-bener plastik nih. Nah, ini plastik, the real plastik, bukannya polikarbonat. Nah, sebelum kita lanjut ngebahas tentang daleman dari notebook Asus A1400E ini, kita bakal ngeliat port-port apa aja yang ada di body si Asus ini guys. Oke, yang pertama dari sebelah kirinya dulu nih. Nah, dari sebelah kiri ini lo bisa lihat, ini ada port USB Type A 3,2, lalu di sebelahnya ada port HDMI. Nah, di sebelahnya lagi juga ada port USB Type C. Jadi kalau misalnya lo mau data transfer pakai Type C ini udah bisa. Cuman untuk power adapter masih belum bisa guys. Jadi hanya data transfer only guys. Dan di sebelah kanannya ini ada power jack. Oke, port untuk power jack. Dan USB Type C nya ini udah yang 3,2, bukan yang 3,0. Well, kita lanjut setelah yang port sebelah kiri, di port sebelah kanannya. Sekarang ada apa lagi? Nah, di port sebelah kanannya ada dua port untuk USB juga. Dua port USB ini cuman untuk yang 2,0, bukan yang 3,2 ataupun 3,0, tapi 2,0 aja. Lalu di sebelah kirinya ada port untuk jack 3,5 mili, dan sebelahnya lagi ada port lock ya. Biasalah untuk display ini bisa dipakai buat ngunci ini barang biar nggak kemana-mana. Dan di sebelah jack 3,5 mili ini ada power indicator dan lighting indicator ya. Well, sisanya udah nggak ada apa-apa lagi, begini aja. Di bawahnya pun untuk lubang fan cuma ada satu, jadi dia bukan pakai dual fan ya, nggak kayak laptop gaming. Dan di sini tentunya ada seri-serisnya dan segala macam. Oke. Well, speaker juga di bawah untuk speakernya, lubangnya di bawah kanan kiri ya, jadi dia udah stereo bukannya mono. Oke, selanjutnya kita bakal bahas setelah kita buka ini notebook apa aja sih yang bakal kita lihat. Let's go. Oke, yap, kurang lebih seperti ini. Ini adalah kainnya, kita singkirin dulu. Dah ya, yang tadi gue bilang bahan dasarnya adalah plastik, tapi ya ini teksturnya metal. Cuma kalau bisa lo ketok ya, ini plastik banget, bukannya bener-bener metal. Berasa banget itu plastiknya. Nah, untuk laptop dengan harga 8750, Asus terkenal banget memajukan spesifikasi dahulu dibanding fitur-fitur lainnya. Contoh untuk V14 yang kemarin ataupun laptop HP yang sekarang untuk seri consumer, bahkan mereka udah memasangkan yang namanya shutter lock pada kamera. Nah, di Asus ini masih belum ada guys. Jadi untuk kameranya sendiri masih belum ada shutter lock di daerah sini. Jadi kalau misalnya lo mau matiin cam ketika lo lagi meeting ataupun lagi zoom, itu harus benar-benar diklik disconnect ataupun matiin kamera secara manually ya, di dalam aplikasinya gitu loh, bukan di dalam shutter lock ini. So untuk shutter lock mungkin memang nggak ada, tapi dengan price 8750, range price 8750 sampai 9,2, layar yang bakal lo dapetin dari Asus A1400E ini adalah layar IPS. Gue nggak bakal salah sebut lagi kayak yang Moto V14 kemarin, gue bilang IPS padahal itu TN. Tapi di Asus ini memang bener-bener udah dapet layar IPS, panelnya udah IPS guys.
Dengan resolusi itu 1920 kali 1080 dengan ukuran itu sebesar 14 inci dan aspek rasionya itu 16:9. Lalu untuk LED-nya juga udah LED backlight dengan refresh rate itu 60 Hz bukan 120, 250 nits, 45% NTSC, color gamut, dan anti glare display. Jadi bukannya display biasa ya, tapi ini udah pakai anti glare, so jadi nggak terlalu terang banget ketika lo dalam keadaan gelap, dan ketika ada banyak cahaya dari belakang pun itu masih bisa kelihatan kok. Jadi karena bukan anti spy ya, yang memang bener-bener gelap banget gitu loh. Nah, itu adalah spesifikasi yang ada di bagian atas dari Asus ini, yaitu ada layar yang tadi gue sebutin spesifikasinya, lalu juga ada kameranya yang tanpa shutter lock. Nah, kita lanjut untuk yang di bawahnya. Kita mulai dari keyboard dulu deh. Keyboardnya ini di backlight atau belum? Keyboardnya udah backlight, dan to be honest, ini nilai plus satu lagi dari gua buat Asus. Untuk keyboardnya anjir ya, banget ini men, sumpah. Gue demen banget feel keyboard yang agak nongol begini, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu naik ke atas. Bumpy-nya juga masih dapet, masih enak banget. So ini nyaman sih buat gue, keyboardnya dipakai kerja sehari-hari, bikin ngetik itu nggak jadi cepet capek guys. Oke, lanjut untuk mousepadnya. Nah, untuk mousepadnya di sini ada finger screen lock loh. Well, gila, untuk customer atau customer itu jarang banget yang ada finger screen locknya, karena biasanya untuk ada finger screen lock itu masuk ke kategori laptop-laptop seri komersil, bukannya consumer. Tapi di sini dia ada. Asus memasangkan finger screen lock di mousepad si A1400E ini. Well, mungkin itu ngebuatnya lebih mahal sedikit ya dibandingin V14 yang notabene padahal itu adalah laptop komersil. V14 tadi gue bilang itu ada di range harga 7,8an ya. Ada di range 79an sampai 8.500.000 dengan spesifikasi yang sama, yaitu prosesornya adalah Intel Core i5 1135G7 guys. Sebetulnya prosesor sama, tapi ya itulah, ada kurang lebih karena kita menyangkut dengan bahan produksi ya, balik lagi. Nah, di Asus ini apa yang dikurangin untuk budget 8750 sampai 9,2 ini, yang dikurangin sama dia pertama ya ada shutter lock-nya, terusnya dilebihin sama dia ada layar IPS-nya, keyboardnya udah backlit. Jadi untuk seri consumer dan prosesor Intel Core i5 menurut gua ini cukup terbayarkan dengan harga segitu guys. Oke, kita lanjut masuk ke spesifikasinya. Selain tadi prosesor yang udah gua sebutin, yaitu ada Intel Core i5 1135G7. Dia dibanderol dengan apa lagi sih? Nah, pertama-tama lu bakal ditambahin dengan RAM 8GB. Bisa upgrade ke 16, bisa available. Ada slot satu lagi. Lalu yang kedua, storage-nya udah pakai SSD 512GB M.2 NVMe guys. So, jadi untuk yang pengen kenceng-kencengan buat ngebaca data, ya ini udah salah satu yang worth it sih gitu. Udah masuk capable lah untuk kenceng-kencengan data ya, apalagi data transfer. Lalu selain SSD, lo bakal dibanderol juga sama Intel Iris Xe grafik. Jadi bukan Intel HD lagi, tapi udah Intel Xe. Dan yang paling sebetulnya menurut gua ini worth sih dengan harga yang lebih mahal sebetulnya, yaitu ada di audionya. Nah, audio yang biasa memang Asus kerjasama yaitu Sonic Master. Bisa dilihat di lambangnya di sini ada Sonic Master, dan ini memang audio yang cukup enak kalau buat didengar. Ya mungkin masih bisa distandarin dengan JBL dan lain-lain ya. Jadi menurut gua Asus pinter buat ngeracik barang-barang konsumernya dia, makanya mungkin sampai sekarang ya penggemarnya paling banyak ya untuk seri-seri consumer ataupun gamingnya. Nah, selain audionya udah dibuild dengan Sonic Master, ada juga speaker built-in area microphone with Cortana support guys. So ini udah pasti enak banget untuk mikrofon dan audionya. Nah, untuk baterai sendiri ini udah dibanderol dengan 2 baterai Li-ion dan diklaim sama Asus bisa tahan sampai 37 jam standby. Bukan pemakaian ya, kalau pemakaian otomatis ya cuma beberapa jam aja, bisa taruh tes lagi. Dan yang terakhir, bandrolan yang paling sebetulnya worth it yaitu ada di Windows 11 Home Plus OHS 2021. Jadi yang seperti tadi awal juga gue bilang, kita dapat aktivasinya karena memang ini udah dibanderol sama OHS 2021. Jadi lo nggak perlu repot-repot.
ngeluarin budget 8750 itu lu bakalan udah dapet OS plus OHS nya, jadi tinggal pakai aja, nggak perlu cari-cari OHS lagi, nggak perlu cari Windows lagi, tinggal pakai, tinggal gas. Lu mau dibikin apa aja, kecuali lo mau dibikinin untuk laptop kantor yang terhubung dengan server, so lo harus upgrade ini ke Windows 11 Pro. Oke, keluar budget lagi dikit, tapi ya paling cuma jadi sekitar 11 jutaan ya kan. Oke. Well, kurang lebih itu. Dan di sini selain dari unitnya, lo juga bakal dapat warrantinya juga. Tentunya warrantinya ini dapat 2 tahun dari Asus. Nah, kita ngobrolin warranty. Ini termasuk salah satu hal yang sebetulnya jadi nilai tambah ataupun bahkan nilai kurang dari setiap produk yang gue sebutin. Karena kenapa? Di setiap komen yang ada di bawah setiap habis video gue pasti pada nanya, ini lo lebih worth it mana, lebih worth it mana? Menurut gue, balik lagi, buat gue ketika gue ngambil barang elektronik, barang IT ataupun apapun itu, pasti gue bakal lihat juga yang namanya warrantinya. After sales buat gue itu penting, karena gue termasuk orang yang gerabah kalau pakai barang, jadi kayak ya salah ya gitu. Jadi kalau salah apa-apa ya udah tinggal klaim garansi, simple ya kan. Nah, Asus udah dibanderol sama warranty 2 tahun. 2 tahunnya itu apa? 2 tahunnya itu carry. Jadi ketika ini barang rusak ya adalah harus bawa masuk ke service centernya Asus. Nggak bisa onsite, nggak bisa yang namanya ADP, Accidental Damage Protection yang ada di Lenovo ataupun di HP. Nah, di Asus Consumer ini masih belum. Dan ini juga cuma 2 tahun. Dan kalau nggak salah untuk baterainya cuma setahun ya. Itu bisa lo coba cek di website. Kalau misalnya salah, lo bisa korek gue di bawah. Koreksi gue di bawah, oke? Nah, kalau soalnya untuk warranty apa aja sih yang bikin sebetulnya void? Banyak juga yang nanya di komen di video-video gue sebelumnya gitu, apa aja sih yang bikin void untuk warranty gitu kan? Kalau di upgrade apa boleh apa enggak? Nah, perbedaan dengan Lenovo udah ngeklaim lo boleh upgrade sendiri, lo boleh bongkar, dan itu tidak merusak garansi dari barang tersebut. Beda dengan Asus, di sini Asus masih mengklaim kalau ketika lo bongkar sendiri garansi void, guys. Sayang banget, 2 tahun oke, cukup lama dibandingin V14 yang kemarin gua review itu cuma setahun. Dia ini cuma dapat 2 tahun, tapi ya itu, lo kalau mau bongkar sendiri void, kalau lo mau upgrade kanan kiri void. Nggak ada accidental damage protection, jadi ketika ini rusak karena human error ya udah ini void juga. Padahal di paketnya udah ada di bundling sama hosting dari buat SSD ataupun HDD SATA. Terus gimana kalau mau pasang HDD atau SATA-nya? Ya udah, artinya ketika lo beli HDD atau SSD SATA-nya, lo harus bawa ini ke service center terdekat biar mereka yang bongkarin. Jadi bukan tempat bongkar seenaknya gitu ya. Jadi bukan kayak ya bisa dibilang dealer ya ataupun service yang ada di mall-mall gitu, service laptop biasa. Itu kalau mereka yang bongkarin ya itu bakalan void garansinya. Kayak gitu guys. Ya sayang ya sebetulnya. Oke, kita lanjut. Gue bakal ngelakuin satu hal yang menarik, yaitu gue bakal compare sedikit sebetulnya dari V14 G2 dari Lenovo. Gue nggak ada link, nggak ada barangnya sekarang, jadi gue bakal compare coba dari spesifikasinya. Karena V14 G2 ini kemarin gue baru tadi ya gue lihat itu, gue cek harganya ternyata sekarang ada di 79 sampai 8,5-an range-nya, yaitu di Tokopedia sekitaran segitu. So kalau saya dilihat dari range price-nya mungkin masih lebih mahalan Asus ini ya yang seri consumer. Cuma spesifikasi V14 ini dengan range 79 sampai 8,5 emang kayak apa sih? Nah, tadi gue udah cek spesifikasinya itu sama-sama pakai Intel Core i5 1135 G7, 4 core, 8 thread, 2,4 GHz sama. Grafiknya masih sama, Intel Iris Xe juga. Lalu untuk memorinya sama-sama 8 dan SSD-nya juga 512 pakai SSD M.2 NVMe, PCIe Gen 3 X4. Jadi bukannya Gen 4 ya. Lalu untuk displaynya, nah di sini V14 memperlihatkan kekalahannya. V14 itu cuma pakai display 14 inch HD 1366768 TN, walaupun sama-sama 250 nits untuk tingkat kecerahannya, anti glare juga sama, dan 45% NTSC. Lanjut untuk operating sistemnya pun
di V14 yang dengan harga 79 sampai 8,5 ini hanya memasangkan Windows 11 pre-install. So, ini bukan Windows 11 Home ataupun Windows 11 Pro yang ada seperti Asus ini. Jadi beda ya. Well, makanya itu kenapa V14 ini harganya lebih murah, yaitu ada di 79 sampai 8,5. Karena yang tadi pertama, layar udah jelas kalah. Ini IPS, itu TN. Yang kedua, tadi Windows-nya. Ini udah Windows Home 11 Plus OHS 2021, yang ini belum. Masih Windows 11 pre-install. Lalu setelah itu untuk portnya sendiri. Nah, portnya dari V14 itu ada 1 kali USB 2.0, lalu 1 kali port USB 3.2 Gen 1, lalu ada USB-C juga 3.2 Gen 1, lalu ada port HDMI, plus ada port RJ45. Nah, ini nih yang sebetulnya mungkin nggak banyak ada di laptop consumer ya, dan hanya biasanya ada di laptop komersial. Kenapa? Karena komersial pasarnya tadi balik lagi perusahaan-perusahaan corporate. Jadi RJ45 tuh kayaknya penting banget portnya cuy, buat ada di sana. Oke, jadi yang nilai plusnya dari V14 yaitu ada RJ45 ya. Kalau ini nggak ada. Sama-sama ada port untuk headphone ataupun mikrofon jack, ada power connector, tapi warantinya hanya setahun. Jadi menangnya di V14 dengan harga yang lebih murah yaitu ada di RJ45-nya, plus harganya lebih murah sih tentunya. Cuman untuk kayak warranty, ini juga warrantinya standar ya, bukan warranty yang ADP, yang V14. Jadi untuk warranty kalah menangan Asus yang 2 tahun. Untuk display juga kalah menangan Asus yang udah pakai layar IPS panelnya, bahkan dia FHD ya 1920x1080. Sedangkan V14 hanya HD 1366x768 TN. Itu kedua yang kalah. Lalu yang ketiga tadi operating system, Windows-nya. Windows ini di home ini Windows 11 pre-install polos tanpa ada OHS, sedangkan Asus ada. So kurang lebih ya comparannya begitu sih antara dia sama V14 Lenovo. Gue nggak tahu kalau misalnya ntar mungkin kita bisa bakal compare dia dengan Acer ataupun HP seri-seri consumer juga ya, yang mungkin memang udah dibanderolnya dengan kapasitas yang sama gitu loh, nggak terlalu beda jauh, dan biasanya harganya juga nggak terlampau jauh kayak V14 sama dia nih. Ini gapnya cukup jauh dari 79 ke 8,5, sedangkan si Asus 8750 sampai 9,2 up-nya gitu loh, mentoknya. Well, kurang lebih itu aja gue rasa untuk sedikit review tentang laptop Asus consumer ini A1400E yang menurut kita ini worth it. So kalau emang lo lagi cari ini laptop, lo bisa hubungin langsung di link tree di bawah, tinggal diklik marketingnya Surya Mandiri, lo cari ini barang, silakan tanya-tanya, it's okay, why. Yang penting ya ini berhubungan dengan corporation lo ya, dengan perusahaan lo, karena memang Surya Mandiri lebih banyak berhubungan dengan corporate, alright. So kalau lo juga suka dengan videonya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe man, biar gue tetap semangat lah buat bikin konten-konten selanjutnya, jadi nggak kosongin gig kemarin. Sumpah yang kemarin itu gue kosong banget dan gue nggak tahu mau ngapain. Jadi ya oke lah, kita mulai dengan Asus sekarang. Mungkin next gue bakal bahas Dell. Oke, doain aja kalau emang ada barangnya, kita langsung review tentang laptop Dell dan daleman-dalemannya. Jadi ya karena memang Surya Mandiri sendiri juga bukannya yang dipromosiin, Kampus Tekno pun juga nggak promo. So ya, ini hanya sudut pandang semata dari gua pribadi, nggak dari siapa-siapa. Buat kalau jadi masalah salah atau benar ya mohon dikoreksi kalau gue salah, dan kalau benar juga jangan usah terlalu digembor-gemborin. Karena memang ini hanya berbicara tentang kenyataan, dan kalau salah ya namanya manusia ya, gue mohon maaf. Oke, disclaimer ini hanya pendapat gue pribadi. Well, I think it's enough. So buat lo yang masih tetap bertahan buat nonton sampai habis, I will say thank you so much for watching. Gue Diki, I will see you in the next video. I'm out. Ciao.